Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Dita Wiratama Putra dengan NPM 2206059572. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan saya terhadap tugas sub CPMK 2, aljabar linear. Nah, di sini di nomor 1A, eh, di soal ini memberikan tiga buah koordinat yaitu A, B, C yang dimana kita disuruh mencari sebuah bidang yang melaju ke ketiga titik koordinat tersebut. Nah, pencarian persamaan bidang tersebut harus dicari menggunakan dengan menerapkan sifat cross product dari buah vektor. Nah, untuk mencari suatu persamaan bidang dari uh, sifat cross product vektor ini kita pertama menggunakan sifat norma vektor yang dimana semisal ada sebuah bidang dan di bidang tersebut terdapat sebuah norma vektor yang dimana sudut antara vektor norma dengan bidang tersebut ada 90 derajat, maka di sini kita dapat menerapkan suatu sifat ya, semisal vektornya ini AA, koordinat vektornya ya A, B, C, sedangkan di sini ada suatu titik yang dimana titik koordinat suatu titik di bidang tersebut adalah x0, y0, dan z0. Maka dari sini bisa didapatkan suatu rumus yaitu AX min X0 ditambah BY min Y0 ditambah CZ min Z0. Sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan penerapan dari dot product, di mana perkalian antara dua koordinat ini apabila di dot product kan sama dengan 0 karena sudutnya adalah 90 derajat, di mana cos 90 derajat adalah 0. Oke, jadi yang pertama itu kita perlu mencari koordinat dari vektor norma ini. Nah, bagaimana cara mencari koordinat dari vektor norma itu? Nah, bisa dicari dengan menerapkan sifat cross product. Karena cross product dari dua buah vektor adalah suatu vektor yang uh, yang tegak lurus dengan dua vektor yang saya sebutkan tadi. Misal di sini ada vektor A dan di sini ada vektor B. Nah, cross product dari vektor A dan vektor B akan menghasilkan vektor baru yang dimana vektor tersebut itu merupakan vektor norma dari dua buah vektor ini. Jadi 90 derajat gitu istilahnya. Nah, dengan menerapkan cross product tersebut, kita bisa mencari vektor norma dari bidang yang ingin kita cari tadi. Nah, oleh karena itu pertama di sini nomor satu ini ya. Yang pertama saya melukiskan dua buah vektor yang saya inginkan. Nah, vektor tersebut didapat dari mengurangi terminal point terhadap initial point. Di sini initial point yang saya gunakan adalah titik A. Dan jadi vektor pertama adalah AB, di mana terminal point adalah B dan initial point adalah A. Kemudian dikurangi dan dapatlah ini vektor koordinat 103. Dan kemudian vektor yang kedua adalah vektor AC, di mana vektor terminalnya adalah C dan vektor initial vektornya adalah A. Nah, kemudian dikurangi dan didapatlah vektor dengan koordinat 212. Nah, dari dua buah vektor ini saya cross product untuk mendapatkan vektor norma dari persamaan bidang. Nah, di sini saya menerapkan mencari determinan dengan kofaktor ya, saya menerapkan itu dan didapatlah persamaan vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kemudian apabila sudah ditemukan ini, saya menerapkan dot product yang saya sebutkan tadi, dot product antara vektor norma terhadap titik yang dilalui. Nah, di sini titik yang dilalui saya mengambil titik A lah. Sebenarnya melalui semua titik A, B, C, tapi hanya memerlukan salah satu contoh saja. Dan di sini saya memilih titik A. Kemudian saya substitusikan nih titik A, masukkan dalam rumus dot product, dan akhirnya ditemukan hasilnya yaitu min 3x plus 4y plus z min 3 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Kemudian 1b adalah mencari
jarak antara titik P terhadap bidang yang saya temukan tadi, persamaan bidang yang sudah ditemukan tadi. Nah, ini tinggal masuk rumus saja, rumusnya sudah ada, tinggal masuk saja. Jadi, di sini AX0, A itu adalah, di sini, koefisien dari X, maksudnya konstanta dari koefisien X. Nah, kemudian X0 itu adalah ini, koordinat dari titik P ya, tinggal masukin aja. Di sini min 3 dikali 3, oke. Kemudian B di sini adalah 4 dan Y0 adalah 3, dimasukkan. Kemudian C di sini adalah 1 dan Z0 di sini adalah 3, dikalikan. Oke, dan D di sini adalah min 3 ya. Kemudian di bawahnya ada akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, tinggal masukkan saja semuanya dan pada akhirnya ditemukan jaraknya adalah 3 kali akar 26 per 26. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ini disuruh mencari apakah suatu himpunan S yang mengandung matriks 2 kali 2 ini bisa menjadi basis untuk semua matriks 2 kali 2. Nah, untuk mencari apakah suatu himpunan itu bisa membentuk suatu basis itu ada dua. Yang pertama itu harus membangun vektor ruang, dan yang kedua itu harus saling bebas linear. Nah, kedua syarat tersebut terpenuhi apabila determinan dari himpunan tersebut itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, saya langsung mencari determinannya. Dan sini saya menggunakan ekspansi kofaktor ya. Yang saya ekspansikan adalah baris 1. Jadi di sini 1 dikali determinan ini. Dan kemudian 2 kali min 1 kali determinan sisanya itu. Determinan kofaktor. Tinggal masuk rumus saja. Kemudian determinan dalamnya saya menggunakan kofaktor lagi. Akhirnya tinggal masuk rumus saja. Ketemu nih negatif 82 dan yang satu 96 masuk sini, jadi 1 kali negatif 82 ditambah min 2 kali 96, yang akhirnya determinannya ketemunya negatif 274, yang dimana hasil tersebut tidak sama dengan 0. Oleh karena itu himpunan S di sini membentuk basis untuk M22 atau matriks berorder 2 kali 2 ya. Oke, baik, saya lanjut. Sekarang di nomor 3 diberikan bilangan dua buah variabel X, Y, ya, X dan Y, yang dimana X dan Y adalah bilangan real ya. Dan di sini ada dapat aturan khusus mengenai penjumlahan dan perkalian skalar, di mana operasi penjumlahannya itu berlaku seperti ini. Bila X, Y ditambahkan X aksen, Y aksen, maka hasilnya adalah X kali X aksen, Y kali Y aksen. Dan operasi skalar ya berlaku seperti ini. Operasi perkalian skalar berlaku seperti ini, yaitu apabila suatu konstanta dikalikan X, Y, maka hasilnya adalah konstanta X, 1. Nah, dari sini kita disuruh memberikan kebenaran dari operasi ini dengan membandingkannya terhadap aksioma 4, aksioma 5, dan aksioma 7. Nah, di sini di aksioma 4 ya. Nah, di sini tertulis bahwa U ditambah 0 itu sama dengan 0 ya. Bunyinya U tambah 0 sama dengan U. Maaf. Jadi bunyinya seperti ini ya. Karena misalkan ya, U itu sebuah koordinat yang terdiri dari U1, U2. Nah, jadi di sini masukkan saja dalam rumus ya, U1, U2 ditambah 0 di sini dibuat dalam bentuk koordinat menjadi 0,0, maka hasilnya adalah dengan mengikuti operasi penjumlahan seperti ini ya, ditemukan ya, jadi U1 dikali 0 ya, U2 dikali 0. Dan apabila dihitung hasilnya adalah 0,0. Nah, jika kita bandingkan dengan yang di atas, ini kan hasilnya harusnya U. Sedangkan di sini di bawah hasilnya ada 0,0. Sehingga tidak sama dengan U1, U2. Nah, di sini berarti operasi penjumlahan seperti demikian tidak memenuhi aksioma ruang vektor 4. Nah, berikutnya sekarang kita cek kebenaran dari aksioma 5 ini. Di sini aksioma 5 ini berbunyi bahwa U ditambah negasi dari U itu sendiri hasilnya adalah 0. Nah, sekarang misalkan koordinat dari U adalah U1, U2, langsung saja masukkan ya dalam rumusnya. U1, U2 ditambah dengan negatif U1, negatif U2. Nah, sekarang langsung kita terapkan operasi penjumlahan seperti ini. Hasilnya adalah U1 dikali negatif U1, U2 dikali negatif U2. Nah, hasilnya adalah negatif U1 kuadrat, negatif U2 kuadrat. Ya. Nah, apabila dibandingkan terhadap bunyi aksioma 5 ini, hasilnya harusnya adalah koordinat 0 atau 0,0. Sedangkan di sini kan bukan 0,0. Makanya oleh karena itu
aksioma 5 ini tidak terpenuhi lagi ya, operasi penjumlahan demikian. Nah, sekarang kita cek yang aksioma 7. Nah, di aksioma 7 ini berbunyi bahwa suatu konstanta dikalikan U tambah V ya sama dengan konstanta U, ya, konstanta kali U tambah konstanta kali V. Nah, sekarang misalkan aja U itu koordinatnya U1, U2, V itu koordinatnya V1, V2. Nah, sekarang masukkan saja dalam rumusnya. Dan di sini dalamnya kan pertama kan ada U tambah V ya. Oleh karena itu kita perlu menerapkan operasi standar dulu. Nah, jadi di sini U1, U2 ditambah V1, V2. Nah, kemudian di ruas kanannya itu masukkan saja ya, apa itu namanya, ya masukkan saja dalam rumusnya. Jadi konstanta kali U1, U2 tambah konstanta kali V1, V2. Nah, sekarang yang tadi penjumlahannya yang saya sebutkan tadi diterapkan nih operasi penjumlahan seperti ini. Jadi hasilnya adalah U1 dikali V1, U2 dikali V2. Nah, sedangkan yang di sini ya, yang di ruas kanan ini kan ada konstanta kali suatu koordinat nih. Oleh karena itu kita harus menerapkan operasi perkalian skalar nih, yang seperti ini nih. Nah, jadi hasilnya adalah K kali U1,1 ditambah K kali V1,1. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini kan ruas kiri kan terdapat perkalian skalar lagi nih. Jadi harus diterapkan operasi perkalian skalar seperti ini. Hasilnya adalah KU1 kali V1,1. Nah, yang di ruas kanan itu karena ini adalah penjumlahan ya. Nah, jadi diterapkan lagi nih operasi penjumlahan seperti ini. Hasilnya adalah KU1 dikali KV1, 1 kali 1. Nah, hasilnya seperti ini. Dan di sini ditemukan bahwa keduanya ini tidak sama atau tidak sebanding ya. Oleh karena itu, aksioma 7 ini tidak terpenuhi juga pada akhirnya. Baik, sekian dari presentasi video saya mengenai jawaban saya terhadap tugas aljabar linear SCPMK 2. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.